Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karibosi. Kita masih melanjutkan tema kita pada edisi hari ini, Makassar tidak aman, tanda tanya. Saya kembali ke Bapak AKP Lando KS selaku Kasubag Humas Polrestabes Makassar. Pola pengamanan patroli yang dilakukan kepolisian saat ini seperti apa, Pak? Ya, itu pola dengan berkolaborasi dengan semua pihak. Ya, bukan saja pihak kepolisian, tapi melibatkan instansi terkait TNI, pemerintah setempat, Satpol PP. Itu tadi ada skala besar, skala kecil, gitu kan. Ada namanya kita kegiatan rutin yang ditingkatkan. Berarti memang rutin berpatroli, tapi kita tingkatkan. Baik volumenya yang sebelumnya mungkin 5 kali jadi 10, yang wilayahnya apa, rutenya apa, jalannya cuma misalnya 2 kilo jadi 10 kilo, jadi dua jalan saja, jalan charter jadi 10 jalan, gitu kan. Jumlah personilnya sebelumnya hanya 5 jadi 10, gitu kita tingkat. Jadi rutin kita lakukan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Gitu. Oke. Gitu. Adakah daerah-daerah tertentu di Kota Makassar yang rawan atau seperti apa, Pak? Masyarakat perlu tahu. Tidak ada di Kota Makassar yang dinilai hanya yang itu terus terjadi gangguan kejahatan untuk saat ini ya. Iya. Dan menyebar di mana-mana saja pelaku kejahatan bisa melakukan aksinya, tergantung dari peluangnya dan niatnya. Tapi memang sebagai gambaran bahwa beberapa waktu yang lalu ada satu tempat ini kan sampai digelari jalur gaza. Iya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Iya. Dan itu memang itu bukti bahwa kita melakukan kegiatan yang edukasi dan pencegahan, menyadarkan masyarakat dan semua pihak ya, sehingga menumbuhkan kesadaran dan tidak ada lagi perang kelompok yang dulu jalur gaza, sekarang malah zona aman kan. Nah, jadi maka kita harapkan seluruh masyarakat untuk tetap menjaga daerahnya, menjadi polisi bagi diri sendiri, saling mengingatkan untuk tidak melakukan kejahatan. Itu tadi Pak Prof, bahwa menjaga Kamtibmas itu memang menyadarkan masyarakat itu kan mulai dari keluarga kan. Keluarga, di bidang agama, di sekolah, di pemerintah, di adat istiadat diadakan budaya adat yang bagaimana. Itu kan kalau kita masuk di kantor polisi misalnya rumah tahanan dibina. Kalau memang dibina bukan berarti masa depannya kan dibina supaya dia berubah. Dan kita ada namanya Babin Kamtibmas yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat setiap waktu, manfaatkan itu, sampaikan ke Babinsa Kamtibmas tentang kondisi yang disangkapi, supaya sampaikan, kita ada evaluasi, kita cari solusinya gitu ya. Oke. Ya. Pola-polanya masih sama dengan pengamanannya masih sama dengan yang lalu-lalu, tapi lebih kemudian diintenskan lagi begitu Pak? Iya, karena kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Baik, ya. Saya ke Prof. Heri. Prof. Heri, terkait dengan apa yang disampaikan Pak AKP Lando tadi, bahwa memang didominasi oleh anak-anak ini, sebenarnya peran siapa yang harus lebih kemudian mengedukasi anak-anak, Prof? Iya, tentunya kalau saya memandang bahwa yang pertama harus mengedukasi itu orang tua. Iya, pendidikan karakter itu harus dimulai dari rumah tangga. Ya, bagaimana sih masyarakat hendak menuntut kalau kejahatan-kejahatan itu artinya kita tidak bisa berharap bahwa masyarakat harus mempunyai atensi besar dalam pembinaan anak kalau orang tuanya sendiri tidak mampu untuk membina anaknya. Saya kira itu yang memang harus, saya kira sinergi ini memang harus dilakukan, sinergi antar sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat setempat, bagaimana masyarakat juga memberi ruang-ruang berekspresi kepada anak-anak kita, ya, sehingga dia tersalurkan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat bagi dia. Karena memang juga menunjukkan bahwa anak-anak yang sibuk dengan berbagai aktivitas itu tidak akan berpikir macam-macam, yang melakukan tindakan yang kontraproduktif. Ya, sehingga inilah yang harus diberikan ruang berekspresi kepada anak-anak, diarahkan bagaimana dia bisa patuh terhadap aturan-aturan hukum, ketertiban masyarakat, jangan mengganggu. Ya, saya kira ini yang memang semua harus bertanggung jawab ya. Kalau ini kita pandang sebagai patologi sosial, penyakit sosial, semua harus bertanggung jawab. Ya, karena apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu pasti akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Ya, jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Pertama harus di rumah tangga. Ya, yang kedua masyarakat, di backup oleh pihak kepolisian misalnya ya, tapi tentunya pendekatan non penal ya.
Ya, bagaimana saya kira di tubuh kepolisian juga ada Binmas. Ya, ada. Binmas itulah yang mempunyai sebenarnya, saya katakan Binmas itulah yang harus betul-betul kita berdayakan bagi melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, ya, supaya tidak terkesan juga bahwa polisi itu selalu pendekatan represif, ya. Dengan adanya Binmas itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam tupoksi kepolisian itu kan ada 3, Kamtibmas, pengayomannya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu merupakan ultimum ratio, jalan akhir, jalan akhir. Jadi bagaimana Kamtibmas itu betul-betul lakukan tindakan preventif dan preventif, melakukan pengayoman perlindungan kepada masyarakat, ya, jalan akhir itu ada penegakan hukumnya. Dan saya kira itu yang memang harus dilakukan. Jadi saya kira di pihak kepolisian juga itu memang tidak selalu mendapatkan tindakan represif, ya. Ya, enggak. Karena dari tupoksinya saja sudah kelihatan di situ bahwa kepolisian juga harus melakukan pendekatan preventif dan preventif. Karena mencegah seseorang melakukan kejahatan adalah lebih baik daripada berusaha untuk membina dia menjadi baik. Itu sangat mahal dan agak sulit, ya. Tapi kalau dia ada tindakan prevensi, dicegah itu lebih mudah dan lebih murah, ya, lebih mudah dan lebih murah kalau tindakan preventif ketimbang harus pendekatan represif, ya. Baik, saya ke Pak Landot terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Heri tadi bahwa tindakan hukum ini adalah tindakan yang terakhir, dan di kepolisian ada Binmas yang kemudian berperan untuk pengayoman kepada masyarakat. Seperti apa kemudian Pak di akhir-akhir ini terkait dengan hal tersebut? Program-programnya apakah memang turun ke lapangan dan seperti apa Pak? Iya, memang itu fungsi terdepan dalam menjaga Kamtibmas kan Babin Kamtibmas kan, kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Itulah corongnya polisi, dan itulah wadahnya masyarakat juga memberikan informasi kepada masyarakat, masyarakat kepada polisi tentang apa yang dialami, apa yang terjadi di lingkungannya. Dan Babin Kamtibmas kan tugas pokoknya itu kan salah satunya ada door to door system. Jadi dari pintu ke pintu untuk mencari tahu permasalahan masyarakat, permasalahan sosial masyarakat. Itu supaya kita carikan solusinya, ya kan? Dan memang salah satu instruksi, dan ini akan ditingkatkan perannya. Dan saya sampaikan lagi bahwa memang Bapak Kapolrestabes Makassar itu menjabatkan ada 3 programnya sebenarnya. Itu ada wadah yang dulu jadi polemik beberapa waktu lalu, itu Batalan 120, ya. Tapi kita sekarang ada merubah nama. Jadi sekarang untuk sementara B120. Ini 120-nya karena dibentuk pada Januari tanggal 20 2022, itu ada 120-nya, angka 120. Itu wadah untuk menciptakan situasi aman, membantu polisi itu merubah dari anak-anak berperilaku negatif menjadi berubah menjadi positif perilakunya, dan dia tidak berada di situ terus. Setelah dia baik, dia keluar menjadi orang baik, jadi bekerja di mana, dilatih kan, gitu kan, ada solusinya. Itu salah satu program pertama. Yang kedua, ada Pak Kapolres, ada program itu lomba Kamtibmas Pak Prof. Ya, ada Kamtibmas. Jadi semua polsek itu berlomba-lomba membuat wilayahnya jadi kondusif. Jadi ada penilainya dan ada hadiahnya, minimal. Jadi siapa paling banyak, ada pos kamlingnya, pos Kamtibmasnya, tidak perlu mewah, tapi ada manusianya, ada kursinya, orang ngobrol di situ, itu menyelesaikan. Jadi meninggalkan orang, mencegah terjadi gangguan Kamtibmas. Orang lihat, masih ada orang melekat, ada melekat. Yang ketiga itu tadi patroli, meningkatkan patroli ke tempat-tempat yang dinilai rawan dan disesuaikan dengan jam-jam rawan. Gitu. Jadi ada 3 programnya Bapak Kapolrestabes Makassar yang saat ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.